Meskipun motion graphics terlihat sangat menjanjikan, di Indonesia sendiri terdapat berbagai tantangan nyata yang harus kita hadapi. Pertama, masalah durasi singkat, di mana audiens digital cenderung hanya memiliki rentang perhatian 15 hingga 60 detik, sehingga pesan harus dirancang padat dan cepat dimengerti. Kedua, adanya keterbatasan teknologi, terutama di daerah dengan koneksi internet lambat yang menuntut kita untuk selalu melakukan optimasi ukuran file video. Ketiga, aspek sumber daya manusia menjadi krusial, karena pembuatan motion graphics berkualitas membutuhkan kolaborasi solid antara penulis naskah, ilustrator, desainer grafis, dan animator. Tantangan keempat berkaitan dengan konteks budaya, di mana visual harus terasa relevan bagi masyarakat Indonesia dan tidak sekadar menggunakan karakter abstrak. Terakhir, tantangan persaingan konten yang sangat ketat menuntut kreativitas tinggi agar karya kita mampu tampil menonjol di tengah banjir video setiap harinya. Untuk mengatasi berbagai tantangan dalam pembuatan motion graphics, kalian memerlukan strategi kerja yang terukur dan efisien. Langkah pertama adalah memulai dengan storyboard, di mana kalian merancang alur narasi visual secara matang sebelum menyentuh perangkat lunak animasi. Terapkan selalu prinsip KISS atau Keep It Short and Simple, dengan fokus pada satu atau dua pesan inti saja agar audiens tidak bingung. Perhatikan optimasi tipografi dengan menggunakan teks yang tebal dan memiliki kontras tinggi agar tetap terbaca jelas di layar manapun. Selain itu, manfaatkan visual lokal yang akrab dengan budaya kita seperti ikon wayang atau palet warna khas Indonesia untuk membangun kedekatan emosional. Bereksperimenlah dengan berbagai format, baik versi panjang untuk YouTube maupun format singkat untuk media sosial. Terakhir, prioritaskan kolaborasi lintas bidang, di mana kalian bisa menggabungkan keahlian bisnis, desain, dan teknologi untuk menghasilkan karya yang berdampak nyata dan profesional. Mari kita ambil contoh nyata dari penerapan motion graphics di dunia industri, yaitu kampanye bijak berplastik dari Danone Indonesia. Kampanye ini berangkat dari permasalahan serius mengenai sampah plastik yang ada di tanah air kita. Untuk menyuarakan isu ini, mereka memanfaatkan motion graphics berupa video edukasi singkat yang memadukan penyajian fakta, solusi, serta ilustrasi yang menarik. Tantangan utamanya adalah audiens anak muda yang cenderung mudah merasa bosan, sehingga mereka menggunakan palet warna cerah, transisi yang cepat, serta gaya ilustrasi modern yang dinamis. Hasilnya sangat efektif, di mana video kampanye ini sering diputar di media sosial dan berbagai acara tanggung jawab sosial perusahaan sehingga lebih mudah menjangkau publik muda. Ini menjadi bukti nyata bahwa motion graphics bukan sekadar alat pemerintah, tetapi juga instrumen krusial bagi korporasi besar dalam berkomunikasi secara efektif. Sebagai kesimpulan, kita harus menyadari bahwa motion graphics adalah medium komunikasi visual yang sangat relevan dengan kebutuhan industri di Indonesia saat ini. Media ini berhasil mengintegrasikan narasi visual, tipografi, ilustrasi, animasi, dan audio menjadi sebuah karya yang ringkas, menarik, serta mudah dicerna oleh audiens luas. Perlu diingat bahwa mempelajari motion graphics melampaui sekadar keterampilan teknis dalam menyunting video. Ini adalah proses belajar mengenai cara menyusun pesan secara strategis, mengeksekusi elemen desain agar lebih efektif, serta memanfaatkan teknologi distribusi digital secara optimal. Dengan menguasai disiplin ilmu ini, mahasiswa akan memiliki kapasitas untuk menghasilkan karya yang tidak hanya indah secara estetika, tetapi juga memiliki nilai bisnis yang tinggi, memberikan dampak sosial yang berarti, serta memiliki kekuatan komunikasi yang mampu menggerakkan masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital saat ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktu yang telah teman-teman mahasiswa berikan selama mengikuti pembahasan materi mengenai desain komunikasi visual dan motion graphics ini. Saya harap setiap konsep, strategi, dan contoh kasus yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan wawasan baru serta menjadi bekal berharga dalam perjalanan kreatif kalian ke depannya. Ingatlah bahwa dunia desain terus berkembang dengan pesat, dan peran kalian sebagai calon komunikator visual sangatlah krusial untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat luas. Jangan pernah berhenti untuk bereksperimen, mengasah keterampilan teknis, dan terus mempertajam kepekaan narasi visual kalian. Semoga materi ini bermanfaat bagi tugas-tugas kalian maupun pengembangan portofolio profesional nantinya. Sampai jumpa di sesi pembelajaran berikutnya, tetaplah berkarya dengan penuh semangat, dan teruslah menjadi agen perubahan melalui visual yang bermakna. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.